Saya dulu biasa melihat Mas Atta nih Di roasting. bukan. Jadi sebenarnya itu resepnya siapa? Itu resepnya. Bisa pertanyaan pertama langsung Najwa Shihab. Ya kayak kita dulu berantem. Iya, realnya? Realnya baik dong. Tapi dulu berantem gak sih kita? Nggak tahu juga sih. Waktu itu saya habis ngerosting Anda. Emily naik tuh. Wah, ini dia karirku YouTuber. Asik. Penista agama. Waduh. Anda senang kan waktu itu? Yang penting bisa naik kan waktu Bisa itu. naik. Memang saya pansos sih ke Mas Atta. Oh, udah jadi diakui nih sekarang. Diakui. Oke. Oh enggak, kalau istri saya dulu penonton MLI. Awalnya. Ya, dan dia senang banget pas saya ngerosting Mas Atta. Oh, jadi cocok. Dapat nih. di situ Iya, kliknya. dapat musuh bersama waktu itu. Oh. Lumiere lebih mantap daripada MBG. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Ya, assalamualaikum sahabat sejati. Yes. Ini yang ditunggu-tunggu sama banyak masyarakat. Ditungguin sama Etim. Etim. Yo Ya, Etim. oke. Etim dan umat lucu. Umat lucu. Fanbase-nya MLI. Oke, masih ada ya itu ya? Masih, tapi udah pada kerja sih kayaknya. Oke. Kalau Mas Atta pada kuliah. Pada Kan kuliah. dulu masih SMP. Betul. Aduh. Ini adalah founder asik. Ya. Tretan Universe. Siap. Sekarang udah Tretan Universe. Ya. Terus udah punya acara juga yang top banget, viewersnya paling banyak. Ya. Clash of Mutant. Clash of Mutant ada. Itu idenya dari mana, Mas? Dari acaranya Ruang Guru itu. Oh. Emang kan kita waktu itu konsepnya parodi-parodiin acara. Oke. Mereka bikin Clash of Championship, kita bikin Clash of Mutant. Hmm. Waktu itu ada juga parodi Family 100 namanya Mutant 100. Oke. Kuis-kuis begitu. Cuma kemarin di email sama yang punya rights. Jadi kita nggak bikin lagi. Oh, udah tutup Udah acaranya. tutup yang itu. Oh. Gitu. Tapi terima kasih loh undangannya. Saya dulu biasa melihat Mas Atta nih di Di roasting. sejarah loh pertemuan ini. Bersejarah. Sejarah Putin sama Zelensky loh. Tapi dulu Ya. ada perubahannya nih. Dulu saya yang pakai headband, sekarang Iya. kan Mas Iya, saya yang Tretan yang headband. pakai headband. Ya dulu penampilan Mas Atta udah sangat ini sekali ya. Sufistik sekali ya. Dulu. Enggak sekarang, Oh, maksudnya sekarang. udah wise banget. Dulu kan rambut biru. Biasa belum menikah tuh wajar, Mas. Wajar. Gak ada yang negor soalnya. Iya. Jadi, itu Sekarang juga nggak ditegur. Oh, gak ditegur. Cuman kayak lebih udah kayak ngerasa udah ini aja udah umur ya. Benar ya, mungkin agak malu ya kalau nganter anak gitu. Betul. Rambut Nih kenapa tuh. biru sendiri? Segala lovebird nanti. Kayak ayam-ayaman SD, Mas. Takutnya itu. Tapi banyak yang berubah juga loh, Mas. Ya. Kayak contohnya ya. Dulu aku yang klarifikasi, kemarin Oke. Mas yang klarifikasi. Itu pendewasaan juga. Bukan pendewasaan waktu itu sebenarnya konten klarifikasi kan saya Coki ML itu paling anti klarifikasi. Itu. Kalau yang sering kan Ria Ricis kan maksudnya. Aduh, ampun. Terus selain klarifikasi pamit gitu maksudnya. Pamit tapi nggak pamit gitu maksudnya. Gitu. Tapi saya waktu itu terpaksa Ria Ricis teman Mas Atta ya. Ayah teman. Waktu itu terpaksa klarifikasi soal resep bebek carok sih waktu itu. Oke. Kan waktu itu ada yang ngaku gini-gini terus rame di sosmed. Itu benar-benar saya aduh ini kalau klarifikasi malu gitu. Kayak makan ludah sendiri gitu ya. Benar. Coba ya tetap harus saya lakukan sih karena isunya sudah mulai kemana-mana gitu. Jadi menurut Mas sekarang klarifikasi itu penting. Penting kalau mendesak sih. Tapi kalau anak naik jet ski sih nggak perlu klarifikasi. Ya nggak perlu, maksudnya perlu lah, enggak ya.
Iya maksudnya. Terus pecinta anjing, pecinta kucing juga nggak perlu ada. Oke. Nggak perlu klarifikasi. Oke. Jadi sebenarnya itu resepnya siapa? Itu resepnya. Bisa pertanyaan pertama langsung Najwa Shihab. Jadi sebenarnya resep siapa gitu Ya, itu, kan? Hasil dari klarifikasinya. Ya udah pernah dijelasin di klarifikasi saya. Terus juga istri saya juga ngonten juga di TikTok. Intinya dijelasin bahwa itu resep memang istri saya yang bikin. Iya. Dan tim waktu itu bersama partner bikin. Nah memang ada pihak ketiga ini yang salah paham sebenarnya. Dia merasa ini resepnya dia. Kita udah clearkan bahwa ini bukan resepnya sampean ya. Resepnya Queen ya. Maksudnya tapi ternyata King dia atau Queen? Queen kalau bisa. Kalau King kan jelas maksudnya jadi King Abdi dong kalau King. Jadi kita sensor Queen aja. Jadi kita waktu itu udah sempat koordinasi bahwa ya ini jangan diklaim lagi gitu. Dan ternyata dia di podcast kasih drama langsung waktu itu yang ada. Nggak pernah tahu podcast. Emang ada kasih? Ada kasih Aku drama. taunya kasih solusi. Nah, ada nggak solusinya? Nggak ada. Iya ya. Ini agak berat ya podcastnya ya. Jarang-jarang loh. Tapi memang kepribadiannya Mas Muslimnya ternyata gini ya. Aslinya juga gini ya. Iya sih mungkin. Ya apa adanya aja sih. Mungkin karena background stand up komedian atau komedian. Jadi ya biasa ngomongnya apa adanya gitu. Oke. Berarti kalau buat Mas Muslim tiba-tiba harus sampai klarifikasi berarti itu terdesak. Terdesak dan biar isunya nggak makin kemana-mana biar karena Nama baik juga, nama baik. nama baik dan soalnya itu isu lama udah pernah dibahas. Kalau kita nggak clearkan di situ, takutnya nanti tiba-tiba ada setahun lagi atau 2 tahun lagi tiba-tiba digoreng lagi gitu. Dan kalau kita diam terus kan takutnya seakan-akan ya pihak yang sana benar gitu. Itu doang sih, tapi nggak ada hate sih. Nggak ada hate. Nggak ada hate. Oke. Sekarang udah baikan. Udah japri-japrian sih. Akan kembali bersama lagi. Ya inilah konten Rumpi No Secret. Atau pagi-pagi ambiar. Ya kan biasa kalau di sosmed di ini ya berantem realnya. Ya kayak kita dulu berantem. Iya. Realnya? Realnya baik. Tapi dulu berantem gak sih kita? Gak tahu juga sih. Tapi kayaknya dulu aku tuh pernah ada cerita ya, ada Iya, cerita. Jadi tiba-tiba timku bilang, "Bang, ada Mas Muslim di mana?" Di toko AHA, katanya mau ketemu Abang. Wah, Oke. iya dulu aku bilang, "Wah, tahu gitu aku sono." Itu yang di toko AHA mana ya? Jacklot. Oh iya di Jacklot. Iya. Akhirnya aku dikirimin sama timnya Mas Atta. Oh iya. Baju AHA dan bandananya. Betul. Akhirnya dipakai kan? Dipakai. Setiap konten. Benar. Nyaman kan? Nyaman memang bandana AHA. Sampai sekarang jadi masih make. Iya memang. Deddy Mulyadi itu juga sebenarnya terinspirasi dari Mas Atta. Luas juga ya ininya influence-nya ya. Iya. Iya. Tapi emang jadinya KDM ya sekarang ya. Ya, Kang Dre dan Muslim. KTM sih kalau kata. Apa tuh? Kang Tretan Muslim. Udah politik juga Mas Atta. Enggak juga sih. Dikit-dikit belajar. Iya soalnya tim udah pada bisa milih soalnya. Kalau dulu belum bisa. belum, kalau Mas Atta dulu pernah ngevlog Pak Jokowi ya 2019. Betul, gerebek istana. Gerebek istana. Pak Jokowi. Kalau itu gerebek juga, gerebek Pak Prabowo juga kan nah, kemarin. ya itu lebih relate karena kalau masih 2019 fans Mas Atta ya belum punya KTP. Baru juga. punya. Baru punya. Sekarang fans udah punya anak. Fansnya udah punya anak semua. Udah ya? punya anak. Iya. Sesuai umur. Kalau sekarang fans Mas Tretan Ya. udah punya anak juga. Kalau fans MLI, fans saya itu bukan punya anak ukuran, punya kerja. Oh, dulunya nganggur emang. Iya. Sering kita kata-kata ini pengangguran dong. Jangan nonton juga terus. Aduh. Ini boleh dimakan Mas ini? Boleh. Ini Lumiere ya? Lumiere. Mau di roasting juga? Enggak dong. Enggak. Kan nanti saya bisa Siap. cobain bebek juga. Boleh nanti. Ini adalah usahanya ini ya. Iya, sama keluarga, sama istri, sama mertua. Kita tes dan kita puji-puji secara tidak masuk akal.
Lumiere lebih enak daripada Mako. Lumiere lebih mantap daripada MBG. Karena Lumiere tidak bikin Lumiere pas nih. MBG mending Lumiere aja nih, satu slice 10.000 Mas ini lah. ada air putihnya. Udah air juga. Air putih minum aja. Ya, Mas Enggak ada. Itu memang buat minum aja. Aduh. Oh, pantas ya suka ngomong sama mutan-mutan gitu ya katanya. Itu mutan tuh ngambil kata dari mana itu, Mas? Ya sebenarnya mutan tuh bahasa halus dari difabel kan. Oh, anak spesial. Enggak, cacat. Itu Masih lanjut kan ini? masih. Itu gimana? Maksudnya Mas nawarin mereka jadi bintang tamu apa gimana? Iya. Kenapa saya bilang cacat? Karena mereka sendiri itu nggak mau disebut yang sok-sokan peduli Spesial gitu. gitu. Anak spesial. Memang spesial sih karena toiletnya juga beda, maksudnya tangganya juga beda. Jadi spesial gitu. Jadi saya Tapi dibayar itu dibayar mereka. dong, dibayar. Karena Ada mereka fee-nya. Ada fee-nya. Gede dong bayarannya. Kecil sih gitu. Tapi mungkin bagi mereka ya lumayan lah. Ya ada yang tergantung mereka kan kalau syuting bisa 2 hari kadang-kadang. Soalnya mereka tuh jauh-jauh, ada yang dari Ciamis, dari Bogor, dari Bandung. Jadi kalau mereka kita tahan 2 hari di bahasanya bukan nginep sih, kita sandra sih. Memang saya terinspirasi dari tahu nggak Bupati Tilak. Mereka kita bayar, ada yang misalnya ada yang 2 juta, kadang 3 juta gitu. Ya mungkin nggak segede bayarannya Denny Caknan ya mungkin ya, tapi ya lumayan lah buat mereka. Gitu sih. Tapi ada komplainan nggak dari masyarakat ataupun dari lembaga-lembaga tertentu gitu? Kalau komplainan Selain ya, dari Clash tadi katanya Mas dari IP, soal IP dari ya, itu ya. IP-nya udah ditegor kan Udah satu. ditegur. Oke, Kalau dari masyarakat ya paling wah ini emang eksploitasi nih gitu. Nah. Kok gini dibercandain sih gitu. nah itu. Tapi saya gini, kalau kalian bisa ngasih kerjaan mereka, saya lepas nih. 2 juta sama kandang. Komen-komen di sosmed itu 2 juta sama kandang. Ya mereka sih sementara ini sih senang sih, maksudnya jadi ada kerjaan gitu. Karena mereka nih ini kalau ngomongin serius ya, mereka ini tergolong difabel juga enggak, normal juga enggak. Jadi kalau saya kemarin ketemu Kementerian Tenaga Kerja, nah mereka ini kategori apa? Jadi fisik lengkap, RAM-nya cuma 2 MB. Nah ini cacat apa enggak gitu. Tapi kalau mereka dikasih kerjaan ya takutnya keteteran atau kebakaran nanti takut tempatnya gitu. Itu yang saya kasihan ya, karena mereka mungkin belum bisa ya ngelamar kerja, interview dan lain-lain ya. Mungkin ada sedikit lah bantuan konten dari saya. Dan setelah itu mereka juga kadang jadi dapat endorse gitu. Oh, jadi followernya juga naik. Iya, follower juga naik gitu. Tapi nggak sebanyak Atta Halilintar. Berapa follower? 35 juta ya? Enggak. Subscriber itu 35 juta. Enggak. Anjir, itu 3 kali lipat jumlah warga miskin Indonesia itu. 2 kali lipat janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja. Subscriber Mas Atta 38 juta. 2 kali lipat. Coba lagi Mas, Lumiere. Mau lagi? Ini yang coba yang ini. Yang ini. Oh, lapar kayaknya. Apa saya Enggak, pesenin? saya memang suka bakery. Oh suka gitu. cake gini. Apa mau saya pesenin bebek carok? Gak usah, nanti kan kita Kita nyobain habis ini. kita cobain ya kan. Oke. Kita akan coba Lumiere. Ini yang apa Mas? Ini yang bolu. 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 Saya juga tahu bolu. Tidak mensupport bisnis keluarga sendiri. Tidak tahu dagangan. Bolu keju gitu. Namanya cheese lava. Oh, cheese lava. Oke. Jadi lapar saya.
Lumiere lebih enak dari Bittersweet by Najlah. Ada kan brand itu ada ya? Ada. Temen saya lagi. Oh, ada teman Anda. Temen saya ya kan itu. ini testimoni saya. Oh ya udah. Benar. Udah. Enggak, ini serius enak banget. Dia rate harganya berapa, Mas? Ini middle apa? Middle up apa middle low? Harganya. Tidak tahu dagangan keluarga sendiri. Jadi harga kita itu start dari 20 ribuan sampai yang paling mahalnya 100 ribuan. 20.000 itu slice enggak ya? Enggak, Ini 20 biasanya ribu gede. dia menunya yang ada namanya crispy puff. Crispy puff. Iya, beda menu. Kalau ini itu ternyata orangnya selebor juga ya Mas ya. Maksudnya tumpah sana tumpah sini gitu ya. Benar. Ya kalau nggak selebor nggak kasus penista agama waktu itu. Itu jangan ngerosting diri sendiri juga. Nggak, waktu itu saya habis ngerosting Anda. Emily naik tuh. Wah, ini dia karirku YouTuber. Asik. Penista agama. Waduh. Anda senang kan waktu itu? Senang nggak dia waktu itu? Hah? Dia, jangan Mas Firman ditangkap pasti gitu. Jadi gini, ada yang bertanya, emang benci sama Atta gitu. Saya kan sering pakai baju Atta, AHA dan lain-lain. Kan. Orang benci sama Atta. Ini yang orang nggak bisa bedain. Kalau kita di dunia konten itu namanya ya drama konten. Dan saya kan waktu itu membahas Mas Atta, kelakuan Mas Atta gitu, bukan personalitinya, begitu. Tapi orang ngira itu benci. Oke. Nggak ada kebencian sedikit pun tidak. Tapi kan yang penting bisa naik kan waktu Bisa itu. naik. Memang saya pansos ke Mas Atta gitu. Oh udah jadi diakui nih sekarang. Diakui. Oke. Dan saya juga menduga yang melebarkan kasus penista agama tim Anda juga. Waduh. Mungkin etim doang. Tim ya. Tim. Tapi kok Mas selalu berani gitu? Maksudnya bercandanya tuh tipis-tipis sama agama ini kan bahaya gitu loh. Ini juga ini klarifikasi lagi nih, klarifikasi. Asik. Jadi banyak klarifikasi sekarang. Enggak, bukan klarifikasi tapi penjelasan kenapa saya dan Coki atau ML itu bercandain agama. Sekali lagi itu bukan bercandain agamanya. Ya kita bercandain kelakuan orang beragamanya gitu. Sekali lagi bukan agamanya tapi kelakuannya. Ya misalnya ada ya orang yang kelakuan agamanya terlalu wadidau lah, ya kita bahas gitu. Bukan agama, bukan akidahnya, bukan begitu. Subhanallah, brother, gimana? Masya Allah. Udah Islami sekali ya. Aduh. Jadi sekarang kesibukannya akhir-akhir ini kan kulihat Mas Muslim ini udah mulai merambah dunia bisnis. Ya. Kenapa itu tiba-tiba di bisnis? Karena emang passion ataupun karena mencari jalan yang lain juga dalam mencari rezeki gitu. Karena kan kalau nggak salah ada hadis yang menyatakan bahwa pintu rezeki itu berdagang. Masya Allah. Barang siapa? Enggak usah. Nggak usah, takut salah nanti. Ya, biar ada religinya dikit ya. Enggak, karena saya juga suka bisnis sih memang. Dulu sebelum FNB sempat jualan baju, sempat sarung juga, jualan juga. Ya, akhirnya alhamdulillah dapat link untuk jualan ya FNB ini gitu. Oke. Ya, alhamdulillah jalan sih. Mas Atta mau buka juga katanya FNB. Ini udah ada Lumiere, udah jalan. Ini FNB juga. Yuk, apa nama menu ini? Ayo. Coklate. Jadi gini bro. Nih dia ada itu videonya dia. kan. Lumiere maksudnya. Jadi ini istriku tuh lagi waktu test food. Dia lumer cake-nya. Oh, inspirasi dari situ. Iya, jadi kasih namanya Lumer. Oh, Lumer kayaknya coba lebih dibikin. Iya. Gimana itu jadinya Lumiere. Ini Zumi Kids siapa? Zumi Kids ini ada channel anak. Jadi kita pengen bikin kayak semi animasi gitu tadi atau lagu-lagu anak. Kayak Coco Melon gitu. Iya, tapi lebih ke
susah bikinnya. Jadi kita sekarang kita mulainya dari lagu-lagu yang ada klip-klipnya. Oke. Gitu. Kalau ini hijab Nura. Hijab istri. Jadi Pendekar lebih Guzon, ini lapangan, bisnis lapangan. bisnis lapangan. Lapangan mini soccer. Oke, ada Suka bisnya main di bola. mana tadi? Pendekar. Iya. Dulu ini lapangan juga. Malah saya yang interview aja. Jadi promonya promo produk sendiri aja, Mas. Iya, kan? iya. Ini- Masuk. Ini acaranya, acara Oh, ini. oke. Kan. Tapi katanya Mas juga lagi garap ini bikin Ya. project-project MLI yang di aplikasi Iya, gitu. iya jadi MLI sekarang udah nggak di YouTube tuh udah jarang. Jadi kita pindah ke platform sendiri, namanya Lucuflix. Lebih bagus untungnya. Lebih bisa dikontrol kontennya apa, terus juga Orang yang nontonnya siapa benar, gitu. kan uncensored juga, terus juga ya lebih ada duitnya dari situ sih. Kalau YouTube kan Goyang-goyang lah, nggak udah tentu ya. susah YouTube sekarang untuk konten kreator ya, kalah sama Fadil Jaidi sih kalau di YouTube. Waduh. TikTok karena ada TikTok Ya, Mas. itu Sekarang juga. orang kan udah motong-motong video di TikTok. Benar, itu juga. Kayak sekarang misalnya podcast, mungkin view-nya 500.000 sampai sejuta udah bagus. Tapi yang clipping, view-nya 15 juta, 25 juta. Belum lagi di Facebook. Belum sekarang. Facebook, di Pro. clipping lagi. Benar. Jadi udah eranya emang gitu Mas. Gak bisa dituntut juga sih. Iya sih. Apa mau nuntut Mas? Itu orang-orang yang ngambil konten Mas di clipping di TikTok terus dia Enggak. menghasilkan banyak follower gitu. Enggak sih, karena itu juga kadang dia juga bantu Promosi. promosi juga. Iya. Asal jangan sebarkan acara off airnya MLI sih, itu yang kita takut. Enggak, kalau acara off air misalnya Oh, itu acara yang rahasia ya? Iya, maksudnya Private kan kita ya? materinya lebih dark, lebih brutal lah. Yaitu kita yang takut jangan disebarkan gitu. Karena Tapi- kalau pernah kesebar, Pernah kesebar? ada waktu itu pernah kesebar live streaming kita, ada salah satu talent kita ada ngejok soal goblok sih jokesnya sebenarnya. Ya itu juga kena masalah. Ya itu asal jangan menyebarkan itu sih. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Kalau coba clipper sih aman aja. Hubungan Mas Tretan sama stand up nih sempat renggang. Eish. Eish. Kita kembali lagi ke pagi-pagi ambiar. Kalau gosip pagi-pagi ambiar. Bukan saya pribadi sih, lebih pada MLI dan komunitas waktu Oke. itu. Ya karena sekali lagi perbedaan visi dan misi lagi. Oh jadi MLI kan tapi banyak stand up-nya di dalam. Iya, makanya itu yang bikin agak kompleks itu, karena ini kan stand up versus stand up ya, bukan versus ya, maksudnya ada masalah sama stand up komedian gitu. Sebenarnya bukan sama stand up komedian, cara kerja MLI dan komunitas itu, MLI ini kan kapitalis kan, maksudnya dia orientasinya bisnis, kalau komunitas kan community. Ya itu sih yang kadang nggak ketemu waktu itu. Oh jadi kayak Mas Tretan dibilang nggak mau support industri stand up-nya, maunya materi gitu. Sebenarnya niatnya adalah biar stand up comedian biar semuanya pada naik gitu, secara bisnis, secara pemasukan biar pada naik. Tapi memang kadang tidak ketemu karena ini kan komunitas nih, base-nya adalah community. Kalau MLI kan base-nya bisnis. Jadi ya Beda. sempat slack lah, tapi sekarang udah aman. Kalau sama Coki Kalau Coki kan dulu biasanya ada acara bareng berdua. Sekarang kayaknya sendiri-sendiri iya, udah jalan. Coki kalau aku lebih fokus ke konten sendiri sih kan. Soalnya aku dan Coki ini di YouTube udah nggak boleh bareng sekarang. Hah? Kenapa Karena begitu? eksklusifnya di Lucuflix tadi. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau lihat duet saya sama Coki, tontonnya di lucuflix.com. Nah makanya karena kita hanya di Lucuflix, di YouTube-nya jadi mencar-mencar, Coki ke sini, saya konten sendiri gitu. Karena eksklusif. Benar. Oke. Dan saya sama Coki udah nggak perlu bergabung lagi kan, Mas Atanya udah lurus. Kecuali dia tiba-tiba prank gembel lagi ya baru. Ayo komen. Kembalikan Atta prank gembel. Cu. Tapi kayaknya seru deh bikin prank gitu lagi. Udah lama.
Bikin. Ayo kita tunggu. Mungkin. Tapi Mas Muslimnya yang jadi gembel. Ayo kita sama-sama jadi gembel. Itu gue kita sama-sama jadi gembel. Aduh, itu kocak sih tapi. Prank Pak Bahlil. Nah, ya kan bebas kita mau ngeprank siapapun kan. Iya. Tapi Ya, Mas kan sekarang udah punya istri, ya. udah punya anak juga. Ya. Gimana hidup setelah menikah? Apa yang sekarang berbeda gitu? Pasti kan kita setiap punya fase kehidupan yang baru kan punya perbedaan. Kalau dari Mas Muslim gimana? Setelah menikah dan punya anak, saya jadi melakukan kegiatan mainstream orang-orang, yaitu gender reveal. Gender reveal. Saya juga nonton loh Mas Atta gender reveal tuh. Oh iya. Iya. Oh Mas masih nontonin saya juga? Nonton, soalnya banyak di akun gosip ya. Iya. Ya setelah punya anak mungkin salah satunya ya lebih hati-hati juga konten. Oh. Terus jadi konten ada tujuan hidupnya gitu. Oke. Dan kalau ngonten jadi ada yang ngarahin juga. Oh istri ikut ngarahin. Ikut ngarahin dia, kita sering diskusi konten. Terus dia juga ya sering ngasih masukan untuk ini kayaknya lagi rame ini. Terus aku sering diskusi juga, ini gimana kalau konten? Ah janganlah bahaya gitu. Oh kalau nggak ada istri tuh langsung bantai. Wah kasus lagi kita. Gitu. Ya, Tapi itu perbedaan. jadi ada ininya ya, protektornya ya sekarang. Iya ya? ada Rem dan teman diskusinya. Kalau mau Coki kan, wah ayo kita terus. Coki tuh idenya, ayo kita undang orang gitu. Itu ide Coki. Dan ternyata ide itu Terrealisasi. bukan terrealisasi, dia ucapkan saat lagi tidak sadar. Sebelum kejadian itu. Emang sering dia nggak sadar gitu? Enggak. Waktu itu sih kayaknya sering ya, tapi sekarang udah enggak sih. Tapi jawabnya kayak agak jaga nanggung gitu loh. Enggak, yang masih kan itu maksudnya, dan ada berita baru. Tapi kalau Coki insya Allah sih enggak sih. Oke. Karena kelihatan soal orang yang masih make itu kelihatan ngomongnya cepet, terus sering keringetan gitu. Oh keringetan sekarang. Makanya saya ke gap nih. Padahal di sini dingin, kenapa Mas? Keringetan banget loh dari tadi. Soal saya segen lah bertemu. Waduh, bisa. Tapi keringetan loh, beneran loh. Dari tadi kenapa keringetan? Perasaan saya kedinginan. Karena kayaknya pakai bandana ini. Makanya dulu nggak pakai bandana lagi. Iya ya. biar dingin dikit Mas. Bener, apalagi bandana rambut biru itu. Waduh. Wah, pokoknya. Tapi Mas sekarang nih lebih takut netizen apa takut istri? Kalau sekarang. Oke. Lebih takut netizen, takut istri sih. Jadi Mas termasuk suami-suami takut istri. Lebih kepada enggak, bukan takut yang jadi kita nggak bisa diskusi, semuanya ditentukan dia. Enggak, bukan gitu. Tapi memang ditentukan dia semua sih kayaknya. Enggak. Kalau netizen tuh dari dulu sih saya dan Coki karena kontennya begini alirannya sudah konsekuensi, maksudnya di hate dan dikata-katain tuh udah. Dulu akun A-Team misalnya DM komen-komen tuh saya nggak pernah tersinggung karena itu kita anggap itu bagian dari resiko kontennya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal masa lalu, yang saya sebenarnya agak merasa bersalah sama Mas Atta nih, karena pada saat konten roasting itu naik, Mas Atta lagi di endorse Gojek kalau nggak salah waktu itu. Gojek. Saya nggak tahu brand apa. Itu jadinya di komennya, wow, komennya lucu-lucu, maksudnya jadi nyerang Mas Attanya. Nah, itu yang harusnya nggak gitu, karena kan ini drama konten, jangan ikutan nyerang personal gitu. Jadi Tapi pekerjaan kenanya. Pekerjaan ya, kalau kembali pertanyaan tadi, Sama kayak hate ke bebek speech. carok itulah ya. Jadi Ya. kenanya ke pekerjaan. Kalau nyerangnya masih di luar di konteks, sesuai konteks sih masih nggak masalah sih. Waktu itu saya sempat awal-awal buka bebek carok tuh, saya ngepost foto K-pop pokoknya.
Itu fansnya pada nggak terima, nyerang Google Maps. Pemilik rasis. Nah, udah nggak beli, ngata-ngatain lagi. itu yang serangan-serangan yang tidak konteks gitu yang paling saya harus counter sih gitu. Sekarang kalau cuma ngatain bangsat lu, anjing lu misalnya, itu nggak masalah bagi saya dan Coki ya gitu. kalau udah terkait pekerjaan jadi masalah. Benar, terkait pekerjaan dan ya waktu itu kan Bebe Caro menyangkut banyak hidup orang gitu. Jadi kita harus lurus. Waktu itu rating di Google tuh sampai 6.000, tapi rating 1 semua. Isinya ngata-ngatain semua. Dari Fanbase K-pop itu tadi. mungkin Etim nyumbang berapa orang gitu ke situ kan. Ya sebenarnya Etim dan K-pop sama ya maksudnya. Atau K-pop nih Etim part 2 gitu maksudnya. Wah nanti Varian diserang, loh. nanti diserang lagi loh mas. Enggak aman kan, saya Takutnya nggak diserang sebut. lagi sama K-pop. Saya nggak sebut NCT 127. Saya nggak sebut. Tapi emang mas nggak pernah nonton K-pop? Saya Drakor nonton nggak? Nah drakor tuh Squid Squid Game. Game tuh aja aku nggak nonton. Kan kita bisa belajar mas. Menurut saya kan di Korea ini kan mereka etos kerjanya gila loh. Benar. Saya pernah datang ke kantor salah satu K-pop di sana. Ya. Itu sebelum dia jadi bintang mas, dia itu bertahun-tahun datang disiplin di jam yang sama. Itu mereka harus olahraga, terus mereka harus latihan dance, itu sampai keringetan. Mereka latihan, terus ada booth vokalnya, mereka rekaman, latihan lagi. Disiplin banget ya. Di atas rata-rata artis Tapi posisi kita. berarti itu K-pop dan DPR lebih disiplin banget. Maksud K-pop Kalau aku sih ya K-pop ya. K-pop ya? K-pop. Keren. Tapi mas kalau Orang lihat dalam. Orang dalam. bukan, emang K-pop mas. Emang K-pop ya? itu disiplin Iya, banget. Iya. Mas kalau ngelihat work ethicnya mereka, aku lihat beda mas, beda. Di mereka itu benar-benar terus nggak manja sama sekali loh mereka itu. Benar-benar mereka latihan, mereka benar-benar niat segala macam untuk jadi kayak gitu ya. Iya. Untuk jadi sekelas itu ya. Tapi akhirnya kan terbayar, maksudnya Terbayar. keluaran mereka Jadi. jadi. Tapi kalau K-pop berangkat kerja dikawal patwal nggak? Maksudnya kalau kalau K-pop yang serius, yang etos kerja gitu aja dikawal patwal nggak? Mungkin kalau udah sekelas Blackpink mungkin NCT, ya? Blackpink, udah sekelas BTS, kayaknya dikawal itu memang harusnya sih mas. Harus, benar. Kalau enggak bahaya mas. Kalau Ahmad Saroni butuh dikawal. Dia butuh banget loh. Kalau soal terakhir nggak dikawal di. Ayo nggak. Itu karena nggak dikawal. Oke. Udah berapa menit guys? Oh dikit lagi gitu udah mau udah akhir. Masih 1 jam lagi. Makin lama ya. Oke. Tapi kalau mas sendiri, Ya. kalau ngelihat 3 kekurangan dari seorang tretan muslim. Yes. 3 kekurangan saya. Atau ngerasanya semuanya lebih, nggak ada kurangnya. Sebenarnya ngerasanya begitu sih, tapi kan biar kelihatan wise gitu dan stoik ya maksudnya. Kekurangan saya paling susah tepat waktu. Itu yang sering saya soal dari kuliah dari ini paling saya dulu kalau ngejob doang mungkin yang agak on time, tapi kalau meeting Agak ketemu on time itu ya? agak on time soalnya Agak itu ya? saya orangnya agak introvert soalnya mas, jadi saya takutnya nyampe duluan. Kalau orangnya nggak kenal malas ngobrol. Misalnya ini kita syuting di sebuah brand, kan ketemu agensi itu, bukannya star syndrome, tapi emang mau ngobrol apa, mas gitu. Jadi saya tuh pengen datang langsung syuting gitu. Jadi nggak mau di briefing dulu. Brief boleh, tapi jangan hamin sejam misalnya gitu. Misalnya syuting jam Kelamaan. 1, standby jam 12. Saya udah tahu ini pasti cacicu. Makan ayo mas, makan, ngopi. Gitu terus. Jadi saya kadang datangnya tuh
ngepres. Nah kadang terlalu ngepres kelewatan gitu. Itu sih mungkin Oh Mas introvert juga berarti? lumayan introvert sih. Makanya saya jarang nongkrong di luar gitu. Tapi orang tuh nggak percaya loh kalau kayak kita ini introvert. Mas Atta ngerasa introvert juga. Karena makanya lebih senang di rumah. Di rumah. Game atau apa gitu kan. Main Mobile Legend. Bukan berarti kita konten kreator itu pasti ketemu orang banyak gitu. Mas Atta Selancar dulu itu. kontennya kan juga prank gembel ketemu satu Orang. gembel loh. Gembel. Enggak seluruh gembel. Nggak seluruh gembel dikumpulin. Asosiasi Gembel Takutnya jadi Indonesia. gombel-gombol jadi. Terus kekurangan saya lagi sering ini sih, sering dadakan orangnya. Saya Dadakan. usaha dengan waktu karena tim kreatif saya, tim MLI itu juga sering kewalahan gitu. Karena saya kan ide kreatif tuh nggak harus selalu disiapkan. Soal syuting minggu depan, suruh mikir hari ini kadang tuh nggak ada di otak saya. Tapi Hamin 3 jam, Hamin Ada. 2 jam tuh tiba-tiba oke, terjadi. Tolong siapin ini. Nah, mereka yang kewalahan. Bahkan ada acara saya dengan Habib Jafar itu Pemuda Tersesat. Itu saat mau disuting, namanya aja belum ada. Pas mau action, udah namanya Pemuda Tersesat gitu. Yang kasihan ya editor dan lain-lain yang sudah nyiapin dari tadi itu. Kekurangan saya adalah sering dadakan. Dan yang ketiga mungkin egois sih. Saya banyak sering egois. Contohnya lagi-lagi kalau di ngomongin konten, saya tuh sering punya pemahaman ini nih bagus. Jadi kalau masukan ini bang, gini aja bang, udah ini aja bagus nih gitu. Ya mungkin itu ada yang works dan ada yang enggak sih. Seperti mungkin kalau di bisnis, di F&B, misalnya saya mau promosi yang begini, nanti tim ini keberatan, enggak ini jangan bang, nanti gini, udah ini aja. Nah itu yang menurut saya ketiga kekurangan saya. Sekarang 3 kelebihan Gibran Rakabuming. Wah. Sebutkan berarti Mas. Kekurangan Gibran ya. Kurang tidur dia. Oke, Ini lanjut. bukan aku yang tanya ya Mas Gibran. Ini emang mau sendiri ya Mas. Dia bilang sendiri, dia emang mukanya begitu katanya. Lu masa nggak ketemu Gibran? Pas joget Oke Gas Nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Jarang Ya. Dia soalnya keliling-keliling juga. Mas Atta ikut agensi yang mana pas? Aku jarang ada. Ya. Tapi kalau takut istri sama takut Mas Gibran lebih takut mana? Waduh. Takut istri atau Gibran? Ini sebenarnya pertanyaan Ya kan dari tadi Mas bahas Mas Gibran terus kan. Kayak ngeiklanin Mas Gibran terus nih dari tadi. tetap takut istri sih kayaknya. Tetap takut istri. Benar. Berarti istrinya powerful juga nih Mas. Kelihatan ini. Istri saya ini secara Pak Luhut. Enggak, maksudnya ya makanya tergantung konteks takutnya ini apa. Ya kalau mungkin nurut dan lain-lain ya lebih udah istri lah. Gitu. Ketemunya gimana itu tiba-tiba bisa kan maksudnya Mas Tretan tuh gimana cara nge-approach ke cewek gitu loh? Apa di roasting dulu apa? Oh enggak, kalau istri saya dulu penonton MLI Awalnya. ya, dan dia senang banget pas saya ngerosting Mas Atta. Oh, jadi cocok. Dapat nih. di situ Iya, kliknya. dapat musuh bersama. Nanti waktu kita collabnya ada istri di sana. Ada kayaknya di sana. Oh, bisa ketemu berarti. Boleh. Siap. Mas Atta ngajak Anang Hijau juga. Waduh, itu mertua dong. Bukan ya. Nanti saya ada pertanyaan juga, kenapa Mas Anang hijau? Apakah dia rastaman? Rastanang. Itu apaan gak ngerti. Ada. Tahu ada. Udah. Kita nanti tanya di konten saya aja. Oke. Jadi pas ketemu gara-gara itu. Ya, gara-gara Habis dia itu penonton YouTube MLI, terus dia nonton acara saya, udah ketemu gitu. Habis Ya, itu alhamdulillah nikah sampai sekarang. Itu ketemunya cepat juga, sekitar 2 bulanan lah. langsung nikah. Langsung nikah. Ta'aruf saya waktu itu.
Ta'aruf. Bara nggak percaya, saya ta'aruf. Bara. Bersamamu aku hidup. Ade. Oh, hafal juga ya Mas lagunya? Tahu, Mas. Ziggy Zaga tahu. Ziggy Zaga, saya juga Hari Bahagia juga tahu. Benar. Saya banyak pertanyaan nanti di channel saya aja. Satu Ziggy Zaga itu apa artinya? Apa dijawab sekarang? Jangan. Jangan, itu di channel Mas. Takutnya Ziggy Zaga tuh kayak bahasa-bahasa Latin gitu maksudnya. Ziggy Zaga tuh zigzag. Zigzag. Zigzag itu kan halilintar itu zigzag gitu. Bukan aku. Bukan. Aku Free Palestine. Oke, saya juga Free Palestine. Masa? Iya benar. Iya dong. Masa ada yang nggak Free Palestine? Coki nggak tahu Coki. Nggak ikutan ya. Nggak ikutan. Katanya Mas Coki nggak mau dibahas loh itu. Iya nggak mau dibahas, nggak usah dibahas. Jadi ya. Oke. Oke. Seru banget hari ini. Mungkin lebih ke ini sih. Target ke depannya nih, Mas Tretan mau bikin apa lagi nih? Gebrakan dari Tretan Universe. Target kedepannya sih paling masih pengen buka bisnis lagi ya. Karena kan udah pernah lumayan berhasil lah di F&B, pengen buka F&B lagi. Vape. Vape juga ada jalan tapi kayaknya F&B lebih oke sih. Dan tadi Mas Atta juga cerita padel kayaknya mau juga. menjanjikan. Tapi harus main dulu Mas. Harus main dulu ya. Kalau nggak main atau bisa lebih kayak. Tapi kan banyak yang gitu Mas. Apalagi artis-artis kan nggak pernah politik, tahu-tahu politik. Verrell Bramasta maksud terus juga. Iya Kuya, tapi Kuya gitu kan dari mana dia politik ya, hipnotis kucingnya diambil maksudnya itu. Tapi ya kedepannya selain bisnis mungkin saya mau buka Pertamina sih saya. Daripada buka padel saya juga saran mending buka Pertamina Mas. Loh, iya bener juga sih. lebih menjanjikan. Tapi kan modalnya mahal. Modalnya mahal dan tinggal dioplos etanol lebih sini. Loh beneran itu testimoninya Pak Bahlil. Jadi ya menurut saya daripada padel sekarang lebih menjanjikan Pertamina. Apalagi dengan monopoli impornya itu sekarang. Boleh kok ngomong gini sama Mas Gibran. Editor saya lihat tuh garuk-garuk kepala editor saya. Mau gimana ngekatnya ini? Tetap pengen F&B dan tetap konten-konten sih. Karena konten bagi saya sekarang tetap etalase sih Mas. Maksudnya ya Mas Atta juga kan dari konten ini mungkin bisa mempromosikan dagangan gitu. Bisnis. Ya. Iya. Katanya mau bikin ini juga apa? Film. Asiap Men 2. Asiap Men 2. Iya kemarin udah sih proses syutingnya udah. Film judulnya Fo UFO. Wih, apa UFO ini? tapi bahasa Madura. Fo UFO. Ini modal sendiri? Enggak, sama Bayu Skak dan Cinema Art waktu itu. Udah syuting Fo UFO. Premisnya pokoknya UFO jatuh di Madura. Terus UFO-nya dipretelin. Ditunggu. Tapi emang beneran begitu ceritanya. Ditunggu aja nanti. Kemungkinan tahun depan tayangnya. UFO-nya dipretelin. UFO jatuh. Dipretelin. Maksudnya bersihnya dikiloin. Iya ada yang pretelin gitu UFO-nya. Ditunggu aja film. Film genrenya drama, religi, sci-fi. Apa itu sci-fi? Science fiction. Oke. Jadi kayak science fiction. Jadi mungkin bayangan teman-teman adalah kayak Interstellar sama ayat-ayat cinta gitu mungkin. Tunggu aja. Tapi bukannya itu kayak jadi merendahkan suku atau dari Madura. Enggak, gitu tapi kok. kan justru di filmnya itu menggambarkan kita mau membantah stereotip itu. Memang ada adegan UFO dipretelin ada, tapi di sepanjang filmnya kita justru menggambarkan bahwa sisi orang Madura nih religius, terus juga cinta keluarga dan bukan nyolong besi itu oknum lah itu. Oknum tapi oknum tetap. Itu ada banyak tapi tetap ngomong oknum gitu. Ya. Oke, itu dia hari ini.
Editor saya, bang udah bang, udah bang. Iya. Udah bang, saya nggak kuat lagi ngeditnya bang. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama, Mas Atta. Muslim udah main ke sini. Kita nanti juga mau main ke podcastnya. Ya. Katanya di situ serem-serem pembahasannya. Enggak ada. Aman. Dan saya akan nyobain bebek carok. Siap. Review. Nanti puji-puji juga nanti kayak. Oh iya. Wow. Aduh, oke. Terima kasih Mas. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sama istri sama keluarga. Ya, terima kasih. Salam sama Mas Coki juga tuh sama saya. Nyambung banget terus ngobrol di sini. Dia paling suka katanya pas podcast itu kursinya. Kursi apa ini? Jadi ada kursi yang versi yang lebih gede. Oh, yang hitam itu. Iya, dia suka banget duduk situ. Dia jarang duduk di kursi bagus sih. Dia biasanya duduk di kursi rehabilitasi Bogor soalnya. Jadi lama nggak duduk di kursi bagus dia. Jadi teman sendiri juga di roasting terus ya. Fakta sih. Oke. Makin lama makin gak ada habisnya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, we need to talk.